Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-21. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang bongkok itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia duduk bersama mereka di serambi itu. Kau dapat mengukur betapa mereka mematuhi unggah-ungguh, meskipun mereka pengembara. Jika bukan mereka, maka aku kira tidak akan berkeberatan untuk memanggilmu dengan cacat punggungmu itu. Karena itu, kau pun harus menempatkan dirimu. Meskipun kau sudah lama tinggal di hutan dan di tempat terpencil seperti ini, kau dahulu juga pernah mengenal unggah-ungguh. Berkata Ki Ajar. Orang bongkok itu mengangguk dalam-dalam. Katanya, "Aku minta maaf Kisanak. Aku sudah terlalu lama tinggal di tempat ini, berkawan dengan binatang, sehingga aku banyak melupakan unggah-ungguh." "Tidak apa-apa Kisanak," jawab Ki Wirodadi yang kemudian telah memperkenalkan namanya dan menyebut nama kedua anak muda yang bersamanya itu. Namun akhirnya ia pun bertanya, "Jika Kisanak tidak berkeberatan, aku pun ingin tahu siapakah nama Kisanak?" Orang bongkok itu termangu-mangu, namun rasa-rasanya memang aneh baginya untuk menyebut namanya yang sudah lama sekali tidak diucapkannya. Namun Ki Ajar berkata pula, "Kau tentu pernah punya nama." Orang bongkok itu mengangguk. Katanya, "Namaku di masa kecil Pandi Kisanak. Karena aku ompong sejak kecil, aku disebut Pandi Ompong. Bahkan bukan saja aku ompong, tapi cacat tubuhku itu juga terjadi ketika aku terjatuh ke dalam jurang ketika aku berumur sekitar 12 tahun. "Kenapa Kisanak?" bertanya Ki Wirodadi. "Kenakalan anak-anak. Sudah berpuluh kali orang tuaku melarang aku mencari siwalan yang tumbuh di lereng jurang. Tetapi aku dan beberapa orang kawan-kawanku rasa-rasanya tidak pernah menghiraukannya. Sehingga pada suatu hari aku telah terjatuh, langsung masuk ke dalam jurang. Untunglah Yang Maha Agung masih membiarkan aku hidup meskipun cacat. Namun cacat di tubuhku itulah agaknya yang telah membuat aku mengasingkan diri." Jawab orang bongkok itu. "Baiklah Ki Pandi," berkata Ki Wirodadi. "Dengan demikian, aku mempunyai sebutan untuk memanggilmu." Ki Ajar kemudian memberitahukan kepada orang bongkok itu kenapa orang-orang itu telah melintasi hutan Jatimalang dan mendaki lereng gunung. Si bongkok itu mengangguk-angguk. Katanya, "Untunglah kalian bertemu dengan Ki Ajar. Jika tidak, aku yakin kalian tidak akan dapat menolong gadis itu. Dan bahkan kalian pun akan menjadi korban pula." "Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi," berkata Ki Wirodadi. "Sudahlah," berkata Ki Ajar. "Yang penting bagi kita, bagaimana kita dapat menembus lingkungan Panembahan Leptogati itu." Ki Wirodadi hanya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Ajar minta Ki Pandi untuk menyelesaikan minuman.
Aku sudah menjerang air, berkata Ki Ajar. Ketika Ki Pandi masuk ke ruang dalam, Ki Ajar mengajak ketiga orang tamunya untuk berjalan-jalan di halaman rumahnya, melihat-lihat kebun di belakang sambil berbicara tentang kemungkinan yang paling baik yang dapat mereka lakukan. Ternyata di belakang rumah Ki Ajar banyak terdapat tanaman yang dapat menjadi bahan makanan mereka. Ketela pohon dan ketela rambat, bahkan di lereng gumuk kecil, telah ditanami dengan jagung. Kami juga menanam padi, berkata Ki Ajar. Kenapa Ki Ajar tinggal di sini? Bertanya Laksono tiba-tiba. Ki Ajar tersenyum, katanya, "Di sini aku mendapatkan ketenangan." Tetapi tenaga yang tersimpan di dalam diri Ki Ajar, yang seharusnya sangat berarti bagi banyak orang, bagaikan hilang di telan sepinya lingkungan ini. Berkata Ki Wirodadi. Ki Ajar memandang Ki Wirodadi beberapa saat, namun kemudian sambil merentangkan tangannya ia berkata, "Hidupku memang sudah tidak banyak berarti lagi." "Bukannya tidak berarti," jawab Ki Wirodadi. "Tetapi Ki Ajar sendiri tidak memberikan arti, meskipun sebenarnya hidup Ki Ajar akan dapat sangat berarti." "Sudahlah," berkata Ki Ajar. "Kita mempunyai masalah yang harus kita pecahkan. Orang-orang yang berkepercayaan sesat itu." Jantung Ki Wirodadi bergetar. Katanya, "Maaf Ki Ajar, aku hampir melupakannya. Nampaknya justru di sini hidup Ki Ajar akan sangat berarti." "Sudahlah," ulang Ki Ajar. "Bukan saatnya untuk memuji. Kita memang harus menemukan satu cara yang terbaik. Tetapi kita harus mengakui kenyataan tentang keadaan lawan." "Ya Ki Ajar," desis Ki Wirodadi. Ketiganya kemudian sempat duduk di sebuah batu padas yang besar di kebun belakang rumah Ki Ajar. Dengan nada rendah Ki Ajar berkata, "Kehadiran kalian memang memberikan harapan. Jika semula aku sendiri, sekarang setidak-tidaknya aku menjadi berempat. Tetapi kami tidak berarti apa-apa Ki Ajar," berkata Ki Wirodadi. "Jangan berkata begitu," sahut Ki Ajar. "Aku sudah melihat bagaimana kalian menghadapi kelima orang itu. Namun bukankah kalian menyadari apa yang akan terjadi? Padepokan Ki Leptogati akan kehilangan 5 orangnya. Mustahil bahwa orang dari Padepokan Leptogati meninggalkan lingkungannya dan tidak kembali." Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Ki Wirodadi berkata, "Kami menyadari Ki Ajar." "Nah, bukankah genderang perang sudah di Palu?" bertanya Ki Ajar. Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara Ki Wirodadi berkata, "Mungkinkah Panembahan Leptogati akan menyebar orang-orangnya untuk mencari kelima orang yang hilang itu?" "Ya, mereka agaknya akan menemukan kuburan itu," jawab Ki Ajar. "Tetapi kuburan itu sama sekali tidak diberi tanda apa-apa. Bagaimana mungkin mereka dapat menemukan di daerah seluas ini?" bertanya Ki Wirodadi. "Mungkin juga tidak," jawab Ki Ajar. Namun kemudian katanya, "Tetapi mereka akan menemukan tanda-tanda tempat yang dihuni orang, seperti tempat kita ini." Ki Wirodadi menundukkan kepalanya,
Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Aku minta maaf Ki Ajar. Rasa-rasanya kami telah membangunkan Ki Ajar yang sedang nyenyak, bahkan menghadapkan Ki Ajar pada kesulitan yang dapat berakibat gawat." "Jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri," berkata Ki Ajar. "Justru kita harus bersyukur karena kita dapat bertemu dan memiliki tujuan yang sama, menghancurkan aliran yang sesat itu." Ki Wirodadi mengangguk-angguk, namun ia kemudian berdesis, "Tetapi, apakah kita akan dapat ingkar pada kenyataan tentang kemampuan diri sendiri?" Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, kita masih mempunyai beberapa hari menjelang malam purnama. Kita masih melihat bulan sabit yang tidak lebih dari setebal lidi. Karena itu, kita akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya." "Apa yang harus kita kerjakan Ki Ajar?" berkata Ki Wirodadi. "Menunggu sampai orang-orang mereka datang kemari. Bahkan kita mengharap akhirnya Panembahan itu sendiri datang pula kemari," jawab Ki Ajar. Ki Wirodadi menjadi agak bingung. Karena itu ia bertanya, "Apakah kita menggantungkan penggunaan waktu itu pada mereka? Bagaimana jika mereka baru mencari kita setelah purnama?" Ki Ajar menggeleng. Katanya, Tidak sampai 10 hari semuanya akan selesai. Tetapi kita tidak dapat meramalkan akhir dari persoalan ini. Apakah kita berhasil menghancurkan kepercayaan sesat itu, atau justru kita yang akan mereka binasakan? Tetapi bukankah itu akibat yang wajar?" "Ya Ki Ajar," jawab Ki Wirodadi. "Nah, bagaimanapun juga ada baiknya kita berusaha. Sebenarnya aku segan untuk mengatakannya, tetapi apa boleh buat?" Ki Ajar berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku ingin menawarkan kepada kalian bertiga untuk sama-sama berlatih. Mungkin akan sangat berarti jika pada suatu saat kita bertemu dengan pengikut Panembahan Leptogati. Melihat apa yang kalian lakukan menghadapi kelima orang itu, aku berpengharapan kalian dapat melakukan tugas dengan baik jika kalian menyempatkan diri berlatih bersama aku." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Dari wajah dan sorot mata mereka memancar kegembiraan, karena dengan demikian ilmu mereka akan bertambah. Namun yang menjawab adalah Ki Wirodadi. "Kemurahan hati Ki Ajar sangat kami hargai. Jika demikian, setelah beristirahat nanti, kita akan segera mulai. Waktu kita tidak cukup banyak," berkata Ki Ajar. Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah berada di serambi gubuk itu lagi. Ternyata yang dihidangkan oleh orang bongkok itu, yang bernama Ki Pandi Ompong, bukan hanya minuman, tetapi juga jagung bakar yang masih hangat. "Marilah," Ki Ajar mempersilahkan. Hidangan itu menyenangkan hati Manggada dan Laksono. Sebenarnya lah, mereka sudah merasa lapar. Seperti yang dikatakan Ki Ajar, setelah beristirahat secukupnya, mereka lantas pergi ke lereng bukit kecil. Ternyata Ki Ajar telah membuat sanggar terbuka yang cukup luas. Meskipun di atas lantai yang agak sulit karena sebagian miring, berpunduk-punduk kecil, berlubang-lubang, dan berbatu-batu pada seruncing. "Aku tidak dapat membuat sanggar yang memenuhi syarat," berkata Ki Ajar. "Tapi ini justru sanggar terbuka yang bagus sekali," desis Manggada. "Di sini,
Kita dapat berlatih dengan cara yang jauh lebih baik dari sebuah sanggar tertutup yang sempit dan miskin dari kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan seperti ini. Biasanya lantai sanggar dibuat rata, halus, dan bahkan diatur sebaik-baiknya. Tempat lompatan yang bagus dan sudah dihaluskan agar kaki kita tidak tergores. Tali-tali yang telah ditata serta kotak-kotak pasir yang terawat justru kurang memberi keleluasaan. Ki Ajar hanya tersenyum sambil menjawab, "Jika aku mampu, aku pun akan membuat sanggar yang terawat agar kita lebih mampu mensiasati ruangan sempit. Namun nampaknya yang ada ini pun cukup memadai. Justru lebih menguntungkan," sahut Manggada. Ki Ajar hanya tersenyum. Kemudian ia mulai bersiap-siap melakukan latihan. Tetapi sebelumnya Ki Ajar berkata, "Aku mohon maaf, sebelum latihan dimulai, aku ingin tahu seberapa jauh puncak kemampuan kalian. Aku sudah melihat kalian bertempur, sehingga aku sudah mempunyai ancer-ancer. Namun aku masih ingin meyakinkannya." Demikianlah, Manggada dan Laksono kemudian melakukannya lebih dahulu. Berdua mereka bersama-sama melakukan latihan olah kanuragan. Mereka saling menyerang dan menghindar, desak-mendesak dan saling menekan. Dalam latihan yang nampaknya seperti bersungguh-sungguh itu, Ki Ajar memang melihat bahwa ilmu Manggada nampak lebih dewasa dari Laksono. Namun demikian, Manggada yang umurnya lebih tua sedikit agak menahan diri, sehingga mereka berdua nampaknya berada pada lapisan yang sama. "Terima kasih," berkata Ki Ajar setelah ia merasa cukup. Kemudian katanya, "Aku mohon maaf Ki Wirodadi. Mudah-mudahan Ki Wirodadi tidak tersinggung karenanya." "Tentu tidak," berkata Ki Wirodadi. Seperti terhadap kedua anak muda tadi, Ki Ajar memperhatikan unsur-unsur gerak ilmu Ki Wirodadi. Pada Ki Wirodadi, Ki Ajar melihat pengalaman yang jauh lebih luas dari kedua anak muda itu. Namun yang pada dasarnya, alas ilmu kedua anak muda itu lebih tinggi dari Ki Wirodadi. Meskipun demikian, selisih itu tidak terlalu banyak, sementara pengalaman Ki Wirodadi dapat menutup kekurangannya. "Terima kasih," berkata Ki Ajar. "Dengan demikian, kita tahu dari mana akan memulai latihan. Yang penting, kita harus meningkatkan ilmu yang memang sudah ada pada diri kita. Jika kita menyadap jenis ilmu yang lain, memerlukan waktu untuk melihat apakah ilmu yang baru dan ilmu yang telah ada di dalam diri kita tidak saling berbenturan. Kita menyerahkan segalanya pada kebijaksanaan Ki Ajar," berkata Ki Wirodadi sambil mengusap peluhnya. Ternyata Ki Ajar adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Setelah memperhatikan kemampuan ketiga orang itu, ia mampu menentukan satu patokan untuk memulai latihan. Ia sama sekali tidak memberikan pengetahuan, apalagi ilmu baru. Ia hanya memacu orang itu untuk dapat melepaskan kekuatan dan kemampuan mereka berdasarkan ilmu yang telah mereka miliki. Ternyata latihan-latihan itu sangat menarik bagi Manggada dan Laksono. Sementara Ki Wirodadi yang umurnya telah melambat tua tidak dapat maju sepesat Manggada dan Laksono. Namun demikian, Ki Wirodadi tetap mendapatkan kemajuan yang berarti. Seakan-akan tenaganya jadi semakin kuat dan daya tahan tubuhnya seakan bertambah. Sementara itu Manggada dan Laksono yang dinyatakan telah mewarisi segenap ilmu guru mereka dengan tuntas, namun sulit mengembangkannya.
seolah-olah mendapatkan jalan. Pengalaman mereka memang mampu mengembangkan ilmu mereka, meski hanya sekedarnya, apalagi pengalaman mereka yang masih terlalu sedikit. Namun atas petunjuk dan tuntunan Ki Ajar, ilmu mereka berkembang dengan cepat. Unsur-unsur gerak yang lebih mereka kuasai menemukan bentuk perkembangannya, sehingga mereka menguasai ilmu yang semakin luas. Mereka pun telah mendapatkan petunjuk dari Ki Ajar, apa yang sebaiknya mereka lakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dengan ilmu yang ada pada mereka. Sejak saat itu, ketiganya menetap di pondok Ki Ajar. Mereka mulai bergaul lebih akrab dengan Ki Pandi Ompong yang cacat. Mereka bertiga pun mulai berkenalan dengan sepasang harimau yang menjadi piaraan Ki Ajar. Sesekali, ketiga orang itu dikejutkan auman dahsyat pasangan harimau itu. Seakan-akan keduanya sedang bertempur dengan garangnya. Ketika mereka menghampiri, ternyata Ki Pandi sedang bermain-main dengan kedua ekor harimau itu. Ia seolah-olah tengah melatih kedua ekor harimau itu untuk berkelahi lebih baik daripada sekedar menggantungkan naluri. Dan ternyata pasangan harimau itu mampu, sebagaimana Manggada dan Laksono mampu mengembangkan kemampuan dasar yang telah mereka miliki. Demikianlah, dari hari ke hari mereka tenggelam dalam latihan-latihan, sehingga kemampuan mereka benar-benar berkembang. Suatu hari, selagi Ki Ajar, Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono duduk beristirahat di serambi setelah melakukan latihan yang cukup melelahkan, Ki Pandi datang dengan tergesa-gesa, nafasnya terengah-engah dan keringat menggembun di keningnya. "Ada apa, Bongkok?" bertanya Ki Ajar. "Aku melihat 5 orang berkeliaran di seberang gumuk kecil itu," jawab Ki Pandi bergetar. "Biar saja. Kenapa? Bukankah gumuk itu masih agak jauh?" bertanya Ki Ajar. Ki Pandi Ompong yang bongkok itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana jika mereka sampai di tempat ini? Kita akan mempersilahkan mereka duduk," berkata Ki Ajar. "Tetapi sudah tentu mereka tidak akan kami persilahkan meninggalkan tempat ini." Orang bongkok itu nampaknya masih belum puas dengan jawaban Ki Ajar. Namun Ki Ajar berkata pula, "Baiklah, awasi mereka, bawa kentongan. Jika kau perlukan kami, pukul kentongan itu." Orang bongkok itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan mengamati mereka." Demikian orang bongkok itu bergerak. Di semak-semak di luar pagar, nampak 2 ekor harimau berlari-lari menjauh. "Bongkok," berkata Ki Ajar, "hati-hati dengan harimau itu. Kendalikan mereka agar mereka tidak mendahului kita." "Baiklah Ki Ajar," jawab Ki Pandi. Sejenak kemudian Ki Pandi telah meninggalkan serambi gubuk itu sambil menggapai kentongan kecil yang tergantung di sudut. Beberapa saat kemudian, orang bongkok itu hilang di balik pohon-pohon perdu, menyusul kedua ekor harimaunya. Sepeninggal Ki Pandi, Ki Ajar berdesis, "Nampaknya mereka sudah mulai. Sementara itu saat bulan purnama menjadi semakin dekat, kalian telah memanfaatkan waktu yang pendek ini dengan meningkatkan ilmu kalian. Sebaliknya, aku berterus terang tentang ilmu kalian. Aku sangat mengagumi Manggada dan Laksono. Dalam waktu singkat, kalian berdua telah mampu meningkatkan ilmu kalian pada tataran yang jauh lebih tinggi. Bahkan di luar dugaanku sendiri, bekal yang kalian bawa
adalah bekal yang telah mapan. Sehingga dengan sedikit pengembangan, kalian jadi perkasa. Kalian telah mencapai tataran puncak dalam pengerahan tenaga cadangan yang ada dalam diri kalian. Kalian telah menguasai segala unsur olah kanuragan. Meskipun pada dasarnya, unsur-unsur itu adalah hasil yang dilahirkan oleh perguruanmu. Namun dengan pengembangannya, maka segala persoalan dalam olah kanuragan akan dapat diatasi. Sedangkan Ki Wirodadi yang telah mencapai masa-masa pertengahannya memang tidak dapat maju sejauh kedua anak muda itu. Tetapi kemampuan Ki Wirodadi pun telah memadai. Pisau-pisau kecil yang kalian bawa akan memberikan perlindungan kepada kalian bertiga. Pedang kalian akan dapat melindungi kalian pula dari senjata lawan, sekaligus akan mampu menghancurkannya. Aku pun tidak berkeberatan jika kalian membawa busur dan anak panah serta keris. Mungkin semuanya akan memberi arti tersendiri karena kalian akan menghadapi lawan yang jauh lebih banyak jumlahnya. Ki Wirodadi dan kedua orang anak muda itu mengangguk hormat. Ki Wirodadi memang sudah merasa bahwa keterbatasannya serta umurnya yang sudah menjadi semakin tua telah menjadi hambatan yang sulit untuk diatasinya dalam meningkatkan ilmu. Namun demikian, setelah beberapa hari itu, terasa beberapa kemajuan pada ilmunya. Rasa-rasanya tangannya menjadi semakin terampil untuk menggerakkan senjatanya. Kekuatan atas dukungan tenaga cadangannya pun menjadi semakin besar. Namun ia menyadari sepenuhnya bahwa laju perkembangan ilmunya tidak akan dapat menyamai kedua anak muda yang memang sedang tumbuh itu. Apalagi ia memang merasa bahwa alas kemampuannya ada di bawah kemampuan kedua anak muda itu. Dalam pada itu Ki Ajar berkata, "Mulai saat ini, kita harus mulai melakukan persiapan seperlunya. Nampaknya Panembahan Lebdogati sudah mulai dengan perburuannya. Ia mulai menyadari bahwa beberapa orang pengikutnya telah hilang. Sementara itu, ia harus segera mulai melakukan persiapan menjelang malam purnama itu." Ketika orang yang diajaknya berbincang itu mengangguk-angguk, bahkan Ki Wirodadi pun nampak menjadi semakin gelisah. Ia sadar bahwa semakin dekat malam purnama, berarti semakin dekat saat-saat yang menentukan bagi anak gadisnya apabila anak itu masih hidup. Ki Ajar agaknya melihat kegelisahan itu. Lalu katanya, "Kita akan berusaha sejauh yang dapat kita lakukan, Ki Wirodadi. Karena itu, jangan cemas. Kita percaya bahwa Yang Maha Agung akan menuntun kita dalam pekerjaan yang berat ini." Ki Wirodadi mengangguk-angguk kecil. "Nah, nanti malam kita akan mulai," berkata Ki Ajar. Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono tiba-tiba memandang wajah Ki Ajar dengan kerut di dahi, sementara Ki Ajar mengulanginya. "Iya, nanti malam kita harus mulai. Kita akan melihat-lihat medan yang akan kita hadapi." Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam, katanya dalam nada rendah, "Terima kasih Ki Ajar. Ternyata bahwa Ki Ajar telah memberikan pertolongan yang sangat berharga bagi kami, terutama bagiku, karena kedua anak muda ini pun pada dasarnya telah menolongku pula." "Sudahlah, kita mempunyai kepentingan yang sama. Kita tidak akan membiarkan kepercayaan yang sesat itu semakin berkembang dan mencekam lingkungan ini, bahkan seluruh tanah yang kita cintai ini." Ki Wirodadi mengangguk-angguk, katanya, "Bagaimanapun juga, aku merasa bahwa aku telah berhutang budi."
Ki Ajar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Aku akan melihat. Barangkali air telah mendidih. Kita akan minum wedang serai hangat dengan gula kelapa." Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Ajar masuk ke dalam menuju dapur. Hampir di luar sadarnya Ki Wirodadi berkata pada diri sendiri, "Malam nanti kita akan mulai. Kita tinggal mempunyai beberapa malam lagi." Manggada menyahut, "Kita sudah melakukan persiapan yang lebih baik, Ki Wirodadi. Dalam waktu yang pendek ini, ternyata bekal kita telah bertambah hampir 2 kali lipat." "Iya, mudah-mudahan Yang Maha Agung memberikan jalan kepada kita," berkata Ki Wirodadi. Beberapa saat kemudian, mereka masih sempat minum minuman panas. Namun kemudian, orang bongkok itu telah datang lagi, tidak tergesa-gesa seperti sebelumnya. "Bagaimana dengan orang-orang itu?" bertanya Ki Ajar setelah orang bongkok itu ikut duduk di serambi. "Mereka telah naik, Ki Ajar," jawab orang bongkok itu. "Naik kemana?" bertanya Laksono. Ki Ajar tersenyum. Katanya, "Orang-orang yang menuju ke arah puncak gunung itu kita sebut naik." Laksono mengangguk-angguk. Sementara Ki Ajar berkata selanjutnya, "Malam nanti kita pun akan naik." "Bagus," sahut Laksono. "Aku ingin melihat apa yang ada di atas. Bukankah kita naik ke atas?" "Iya, kita akan naik semakin ke atas dari kaki gunung ini. Kita akan menjumpai beberapa padukuhan yang terasing dari pergaulan hidup sewajarnya. Orang-orang yang menganggap bahwa Panembahan Leptogati adalah pemimpin mereka yang tertinggi. Mereka tidak mengenal Kanjeng Sultan serta para pemimpin yang lain. Bahkan mereka menganggap bahwa dunia ini dibatasi oleh hutan Jatimalang, kecuali beberapa orang tertentu yang sudah mendapat kepercayaan untuk menyeberangi hutan. Selain untuk mengambil gadis-gadis, mereka juga mencari garam dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Mereka tidak memerlukan bahan pakaian dari luar. Beberapa orang telah dapat menenun sendiri. Padi telah mereka tanam. Gula pun telah mereka sadap sendiri dari batang-batang kelapa yang terhitung banyak di sini." Yang mendengarkan keterangan Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Mereka dapat membayangkan, justru karena orang-orang di belakang hutan Jatimalang ini dapat memenuhi sebagian besar dari kebutuhan mereka sendiri, maka mereka dapat membatasi hubungan mereka dengan orang-orang di luar lingkungan mereka. Justru itulah yang menjadi sangat menarik bagi Manggada dan Laksono, di samping usaha mereka untuk membebaskan anak gadis Ki Wirodadi. Dengan demikian, maka mereka menggunakan sisa hari itu untuk beristirahat. Menjelang senja, mereka bersiap-siap untuk melakukan pengamatan. Sementara Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono sibuk mempersiapkan diri. Ki Pandi menyiapkan makan malam sebelum mereka berangkat. Demikianlah, setelah makan malam, mereka berlima meninggalkan gubuk kecil itu. Ki Pandi ternyata telah diminta oleh Ki Ajar untuk ikut serta. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.